وسالت من مدامعها السحائب صلاة الله ما لاحت كواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalnahu fi lailatul qadr. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra Ramadan unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin imamil muttaqin wa syafi'ul mudannabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang ke-18 dari bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, Allah masih membukakan pintu hidayahnya untuk kita. Allah masih menanamkan keimanan dalam diri kita, sehingga dari sekian banyak orang kita yang sanggup untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih, dan kita yang sanggup untuk berniat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sosok pejuang untuk umat Islam, sosok yang suka merangkul dan tidak suka memukul, sosok yang suka berdakwah dan tidak suka mencela, sosok yang suka mengajak dan tidak suka menginjak, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita bersalam dan bersalawat kepada beliau dengan mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui oleh baginda Muhammad sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Maka kata Allah, sungguh banyak keutamaan malam Lailatul Qadar. Sungguh banyak yang diberikan satu malam yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan, yakni malam yang luar biasa yang diberikan bonus untuk kita semua, yakni malam Lailatul Qadar. Satu malam yang sangat luar biasa, kata Allah, kata Rasulullah. Satu malam yang amat luar biasa, bonus di dalam amalan di malam Lailatul Qadar tersebut, bonus yang sangat luar biasa untuk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lampau. Apa keutamaan yang pertama malam Lailatul Qadar? Yakni keutamaan yang pertama, kata Allah, di dalamnya diturunkan kitab suci kita. Kitab suci kita Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka di mana Al-Quran itu diturunkan? Di malam apa diturunkan? Menjadi malam yang paling mulia.
yang dijadikan oleh Allah, yakni malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bulan diturunkan Al-Quran bulan Ramadan, bulan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Al-Quranul Karim turun di kota Makkah dan Madinah. Dua kota tersebut menjadi kota terbaik, terbagus yang disucikan oleh Allah. Al-Quranul Karim diturunkan oleh baginda Muhammad. Baginda Muhammad menjadi nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama, yakni malam terbaik karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Maka sesungguhnya malam Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Bapak ada baca Quran satu ayat saja di malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan Bapak baca satu ayat Al-Quran sebanyak 1000 bulan, sepanjang 1000 bulan tanpa henti, tanpa putus. Itulah amalnya, Pak. Kata para ulama, 1000 bulan itu berapa lama? Berapa lama, berapa tahun 1000 bulan itu? Para ulama menspesifikkan bahwa 1000 bulan itu antara 82 tahun sampai 85 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad paling banter berumur kita ini 60-70 tahun, lantas kita menghadap Allah. Siapa di antara kita yang kuat menunaikan ibadah 80 tahun tanpa henti beribadah kepada Allah? Makanya jikalau seorang hamba umat Muhammad yang beramal sholat tahajud 2 rakaat saja di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia sholat 2 rakaat tahajud sepanjang 80 tahun. Maka luar biasa. Jikalau malam Lailatul Qadar ini disia-siakan oleh umat Muhammad, maka sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan. Kita tak tahu tahun kemarin kita mendapatkan Lailatul Qadri atau tidak. Kita tak tahu Ramadan kemarin, Ramadan yang telah lampau, dapat tidak malam Lailatul Qadri. Maka di kesempatan ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih luangkan waktu kita, Allah masih memberikan kita kesempatan ambil malam Lailatul Qadri itu. Itu kemuliaan yang kedua kata Allah, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 80 sampai 85 tahun. Satu malam kita beribadah hitungannya 80 tahun. Dan luar biasa. Apa selanjutnya kemuliaan yang diberikan Allah pada malam Lailatul Qadar? Yakni tanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Maka sesungguhnya di malam Lailatul Qadar diturunkan malaikat rahmat ampunan oleh Allah ke muka bumi ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Diturunkan malaikat oleh Allah ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mendatangkan rahmat kepada kita, untuk memberikan kita keberkahan, untuk memberikan kita ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu kemuliaan yang ketiga kata Allah. Kata Allah yang kemuliaan yang ketiga, yakni diturunkan malaikat Jibril, malaikat rahmat oleh Allah ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat kepada kita. Apa kemuliaan selanjutnya? Kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sesungguhnya yang keempat, kemuliaan malam Lailatul Qadar disebut dengan malam kesejahteraan, malam keselamatan, malam ampunan Allah Subhanahu wa taala dari setelah Isya sampai terbit fajar. Maka di malam Lailatul Qadar itu, Pak, dia dimulai dari siap Isya sampai terbit fajar itu penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Maka pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan yang diberikan Allah pada malam Lailatul Qadar yang hitungan amalannya sepanjang 80 tahun kita beramal hanya kita kerjakan dalam satu malam. Bagaimana kita cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Para ulama sepakat, banyak yang bilang datangnya jatuhnya pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Makanya kita tidak tahu kapan datang malam Lailatul Qadar, kapan kita dapat merasakan malam Lailatul Qadar. Karena perhitungan kita berbeda. Jikalau kita perhitungan kita mungkin di malam 21 kita mengalami malam Lailatul Qadar. Mungkin orang-orang Muhammadiyah dia berbeda. Berarti orang itu merasakan malam Lailatul Qadar di malam 21, kita di malam 22. Mungkin di negeri-negeri lain juga berbeda. Hitungan harinya, hitungan tanggalnya pasti berbeda. Lantas bagaimana solusinya? Kita tak perlu memperhitungkan, kita tak perlu memperdebatkan kapan jatuh malam Lailatul Qadar. Yang penting pada malam 10 malam terakhir kita beramal semaksimal mungkin. Kita bercapek-capek beramal kepada Allah. Kita berletih-letih, kita bersungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang 10 malam terakhir. Maka ini ujian untuk kita. Kita mau mengambil atau tidak kesempatan di 10 malam terakhir tersebut. Kita hampir 20 Ramadan sudah kita lewati, di malam ini kita malam ke-18. 2 hari lagi kita memasuki malam ke-21 Ramadan. Maka di 10 malam terakhir bersungguh-sungguh, Pak, bergiat-giat, berletih-letih agar ampunan Allah datang kepada kita. Maka rugi jikalau kita tak dapat merasakan keberkahan malam Lailatul Qadar. Rugi kita tak mendapatkan ampunan rahmat Allah di malam Lailatul Qadar yang begitu luasnya, yang amalnya luar biasa. Jikalau malam itu kita beramal, maka apa amalan yang paling dianjurkan Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar? Amalan yang pertama yang sangat dianjurkan Rasulullah, i'tikaf. Beriktikaf kita dalam masjid, diisi dengan zikir-zikir, diisi dengan bacaan Al-Quran, memperbanyak doa ketika dalam bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Perbanyak doa kita kepada Allah. Apa doa yang diajarkan Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar? Satu doa yang diajarkan Rasulullah, apa doa tersebut? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, maka ampunilah aku. Maka sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang suka bertaubat. Maka di malam Lailatul Qadar Rasulullah berkata doa yang sangat dianjurkan untuk kita, Allahumma innaka afuun. Ada ya dalam riwayat afuun, ada satu riwayat lagi innaka afuun karim, memakai kata karim. Maka itu doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Maka di kesempatan 10 malam nanti kita akan memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan, Pak. Merugi kita jikalau kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan yang kemuliaannya luar biasa, yang keberkahannya luar biasa, rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala luar biasa diturunkan kepada kita pada malam 10 malam dari malam Ramadan tersebut. Maka tak perlu kita perhitungkan kapan malam ganjil, kapan malam genap, tak tahu kita kapan turunnya. Yang penting intinya 10 malam terakhir bersungguh-sungguh, berletih-letih, bercapek-capek kita beribadah kepada Allah. Tahajud kita, jikalau 20 Ramadan ini kita belum pernah tahajud, sholat malam kepada Allah, tunaikan di 10 malam terakhir. Jikalau 20 malam ini yang kita lewati kita belum pernah iktikaf kepada Allah, iktikaf kita di 10 malam terakhir. Jikalau kita belum memperbanyak istighfar, belum memperbanyak zikir kepada Allah, berzikir kita di 10 malam terakhir agar kita mendapatkan fitrah. Ketika Yaumul Aidil Fitri kita mendapatkan fitrah. Fitrah yakni suci. Alangkah kita manusia yang baru dilahirkan ke muka bumi ini tanpa membawa dosa. Maka pergunakanlah 10 malam terakhir ini dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai kita merugi. Beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah lebih suka ahli maksiat yang gemar bertaubat daripada ahli ibadah yang tak pernah merasa salah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Semoga kita mendapatkan nanti di malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amalan kita dilipat gandakan seakan-akan kita beribadah 80 tahun lamanya. Allah memberikan keberkahan dan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.